Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan saya bernama Maura Helena, NPM 2317051105, dan rekan saya bernama Seva Lukianto dengan NPM 2317051046. Nah, di sini kami menggunakan studi kasus, yaitu sistem pemesanan makanan online terdistribusi bernama GoFoodies. Jadi GoFoodies adalah layanan pemesanan makanan online yang beroperasi di 2 wilayah besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung. Karena jumlah pengguna dan transaksi sangat tinggi di kedua kota, pengguna memutuskan untuk membangun sistem basis data terdistribusi guna meningkatkan kinerja akses data, kecepatan respon aplikasi, keandalan sistem, dan skalabilitas layanan. Jadi tujuan sistem ini adalah menyimpan data pemesanan makanan, pengguna, dan restoran secara efisien, lalu menjaga konsistensi dan replikasi data antar server di 2 lokasi, dan memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik meskipun salah satu server sibuk atau offline. Jadi yang di sini itu ada beberapa tabel di sistem GoFoodies ini. Yang pertama ada tabel restoran, lalu ada user, pembayaran, menu, pesanan, detail pesanan, pengantaran, dan kurir. Jadi restoran ini memiliki relasi one to many dengan menu. Jadi karena di satu restoran ini memiliki banyak menu. Lalu untuk user, dia memiliki relasi one to many dengan pesanan karena setiap pelanggan ini atau user itu dapat memiliki lebih dari satu pesanan. Lalu untuk pembayaran ini dia memiliki relasi one to one dengan pesanan karena setiap pesanan itu hanya memiliki satu pembayaran. Lalu untuk menu dan pesanan ini memiliki relasi many to many dengan tabel detail pesanan sebagai intersection-nya. Selanjutnya ada pesanan dengan pengantaran. Dia memiliki relasi one to one, di mana satu pesanan itu hanya memiliki satu pengantaran, dan kurir dengan pengantaran itu memiliki relasi one to many karena setiap kurir atau satu kurir itu bisa mengantar lebih dari satu pengantaran. Jadi lanjut ke proses replikasi data dan fragmentasi data. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita buka My ini di Laragon kita. Lalu kita salin kode ini untuk master 1. Database kami namanya replikasi, jadi nggak perlu diubah lagi. Lalu yang perlu kita ubah adalah report hostnya. Kita masukkan IP dari kita sendiri atau master 1 itu sendiri. Kita salin, terus kita paste. Kalau udah bisa kita save dan bisa keluar, nggak apa-apa. Kalau udah langsung aja kita mulai Laragonnya, terus kita buka data localhost kita. Lalu kita ke SQL dan kita bisa langsung buat user dengan cara create user pakai query yang sebentar. Yang ini create user dengan nama replika. Kita ubah IP-nya menjadi IP dari master 2. Kita salin. Kita pastein di sini. Kita paste lagi. Langsung kita run. Kalau udah berhasil, kita show master status. Nah, kalau udah ini kita salin aja karena ini diperlukan untuk langkah selanjutnya. Bisa kita kirim ke partner kita. Langsung saja untuk langkah. Oke, jadi selanjutnya adalah tahap konfigurasi laptop master 2. Kita buka dulu my.ini ya. Lalu di sini kita masukin script dari modul kakaknya itu. Kita copy aja, lalu nanti ganti karena di sini nama database-nya sama, tetap replikasi, jadi kita cuma ganti report host-nya dengan IP master 2.
Kalau udah bisa kita save dan kita mulai aja buka Laragonnya, lalu buka database replikasi ke SQL dan kita masukin query untuk buat user khusus master 1 untuk replikasi nanti dan pemberian hak aksesnya. Nah, di sini tuh IP-nya kita ganti dengan IP master 1. Oke, kalau udah berhasil bisa langsung aja cek master statusnya atau show master status. Nah, ini kita udah dapat, langsung dikirim aja untuk tahap selanjutnya, yaitu hubungan kedua master. Nanti kan dipakai buat itu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita langsung saja ke langkah berikutnya, itu change master. Kita buka SQL kita buka query card. Kita salin aja query dari modul yang bagian ini, change master tuh, kita salin, kita pastiin di SQL kita, terus kita ubah master log file kita menjadi milik si master 2. Kita ubah, ini kita ubah, paste aja nggak apa-apa. Sama master log postnya juga kita lakukan hal yang sama, kita pakai yang punya master 2. Set, kita paste. Dan yang terakhir, master hostnya kita ubah ke IP dari si master 2. Nah, yang ini, yang 230. Kita salin, lalu kita pastein. Kalau udah, kita bisa langsung kita running. Kita buka SQL, terus kita start slave. Kalau udah berhasil lagi, kita buka lagi SQL kita, lalu show slave status. Nah, kalau udah yes dan sama yes kayak gitu, seharusnya bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi slave di master 2. Kita copy dulu query-nya. Dan di sini itu kita ubah master hostnya, lalu master log file sama master log post itu sesuai dengan akun master 1. Nah, kalau udah berhasil, kita bisa langsung aja start slave. Lalu habis itu kita show slave status. Nah, ini udah berhasil. Karena udah terhubung, jadi kita coba create table di salah satu master. Nah, di sini kan di master 2 kita coba create table untuk keseluruhannya. Jadi kayak ada tabel restoran, user, menu, dan seterusnya. Kita langsung create aja. Nah, karena udah terhubung, seharusnya nanti di master 1 begitu di master 2 nya berhasil dibuat tabel, di master 1 langsung ada tabelnya begitu di reload. Oke. Setelah itu karena di perintahnya itu ada suruh insert 1000 data. Di sini kita menggunakan dummy 1000 data. Jadi ini saya masukkan ke tabel user. Nah, sudah berhasil. Kita coba panggil dulu dummy-nya. Oke, udah berhasil.
kita bisa langsung cek ke tabel usernya. Nah, di sini sudah masuk atau udah ke insert 1000 data. Oke, kalau misalnya kita bisa lihat ini belum ada, terus kita refresh, set, muncul semua, itu menunjukkan kalau misalnya ini sudah terreplikasi dengan baik. Langsung kita lanjut ke fragmentasi aja. Yang pertama itu untuk fragmentasi horizontal, kami melakukan data user dari kota Jakarta saja. Kita go, langsung kita buka views. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, ini hanya menampilkan user dari Jakarta saja. Email, nomor HP dari Jakarta saja. Dan selanjutnya untuk yang fragmentasi vertikal, kami melakukan data kontak user seperti email, ID, dan nomor HP. Kita buka SQL dan kita run. User kontak bisa kita lihat dia hanya menunjukkan email dan nomor HP saja dan user ID-nya. Dan yang terakhir untuk campuran itu sendiri kami melakukan campuran antara semua data kontak user yang hanya ada di Bandung. Jadi campuran vertikal dan horizontalnya itu. Data kontak user yang ada di Bandung. Kita paste, langsung kita go aja. Kalau kita lihat, ia bakal nunjukin semua data kontak yang hanya ada di Bandung. Dan mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini POV dari master 2. Waktu di reload itu data yang sudah difragmentasi itu sudah ada. Jadi yang pertama, di sini ada menggunakan fragmentasi campuran berupa data kontak user dari Bandung. Lalu yang kedua, menggunakan fragmentasi horizontal yang berupa data user yang dibagi berdasarkan kota, yaitu Jakarta. Lalu yang ketiga itu ada menggunakan fragmentasi vertikal yang berisi data kontak dari user.